One Piece bikin film musikal action sambil nyanyi. Emang bisa? Bisa dong. Halo Nakamas, balik lagi di FLVR.id bersama dengan gue, Gats. Meskipun Arc Wano tuh udah kelar ya, dan Yamato tuh gak jadi naik kapal Mugiwara ya, karena ya akhirnya malah mutusin tinggal di Wano gitu. Sayang banget kan, jadi Oppai berkurang satu. Anyway, gue mau bahas film masa kecil kita nih, yang kemarin tuh habis rilis filmnya di bioskop, yaitu One Piece Movie Red. Yang reviewnya itu udah beragam ya, di sosial media, di YouTube, di Twitter, di Instagram tuh waktu itu sempat bahasannya ya rame lah pokoknya. Ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang pro dan kontra gitu. Dan setelah gue renungkan ya, ternyata ada beberapa hal yang menurut gue tuh jadi keunikan di film One Piece Movie Red yang bikin fansnya tuh beragam lah. Ada yang suka, ada yang biasa aja, ada yang gak suka gitu. Apa aja sih? Simak videonya sampai habis. Film One Piece Red ini menceritakan tentang kru topi jerami yang menghadiri konser dari teman masa kecilnya Luffy, yaitu Uta. Nah, Uta ini adalah seorang yang memakan buah iblis, Uta Utanomi, yang bisa bikin korbannya itu tertidur dan masuk ke alam bawah sadarnya atau terjebak di dunianya Uta. Gitu, karena Uta ini selain jago nyanyi, dia juga karena dia makan itu jadi ya terjebaklah di dunianya dia gitu. Dan ternyata si Uta ini adalah anak dari Shanks, ya anak ya. Kalau kenapa gue kutip, nonton aja filmnya gitu. Bajak laut favorit kita nih ya, Shanks itu emang screen time di animenya tuh dikit banget ya, tapi sekalinya datang tuh langsung wah gitu, langsung ngejreng gitu kan. Dan ini jadi salah satu karakter yang paling kita tunggu-tunggu untuk performanya nih, aksinya di One Piece. Balik lagi ke Uta ya. Uta ini punya ambisi untuk mengakhiri era bajak laut ya, karena dia sakit hati dengan bajak laut yang menjara, merampok, membunuh segala macam gitu. Jadi dia ingin mengakhiri era bajak laut dengan cara membuat semua orang di dunia ini masuk ke dunia Uta dan akhirnya bunuh diri. Jadi orang-orang yang masuk ke dunia Uta itu terjebak di dunia Uta selamanya. Gila nggak? Jadi dia mau bikin era baru, era di dunia Uta gitu, yang dunia nyatanya udah gak ada gitu. Dan usut ternyata Uta ini juga punya senjata pamungkas, yaitu Tot Musika, yaitu monster atau makhluk buas ya, makhluk dari dimensi lain yang ketika dia dibangkitkan tuh dia bisa membawa kemusnahan bagi dunia gitu. Dan ini ngalahinnya tuh lumayan susah gitu, di filmnya juga nih ngalahinnya tuh susah banget. Jadi karakter jahatnya cuma satu, tapi ngalahinnya tuh sampai butuh banyak orang gitu. Dan semua masalah itu membuat Luffy dan kawan-kawan, terus angkatan laut, bajak laut Shanks dan teman-teman yang lain itu berusaha buat mencegah rencana Uta ini terjadi. Dan akhirnya terjadilah pertempuran epik di antara mereka di movie Red. Hal pertama yang gue rasa unik adalah berbeda dari film-film One Piece yang lainnya yang biasanya itu menonjolkan action dan dramanya doang. Di movie Red ini menambahkan satu unsur lagi nih, yaitu musikal. Ya kalau gue hitung-hitung lagi sih kayaknya setiap 10-15 menit itu bakal ada lagu yang dinyanyiin sama Uta sih. Jadi bisa gue bilang porsinya musikal ini lumayan banyak lah di film ini. Jadi gak cuma sekedar tempelan, tapi emang jadi bagian yang penting dari kemajuan di movie Red ini. Tapi meskipun unsur musikalnya cukup banyak, semuanya tuh disusun secara bagus, secara proporsional gitu. Jadi gak berlebihan lah. Lirik-lirik yang ada juga mendukung kemajuan filmnya. Jadi ketika lagi momen sedih, liriknya bakalan sedih banget. Ketika lagi marah, ketika lagi emosi Uta marah, liriknya tuh bakalan jadi marah banget. Musiknya juga musik heboh gitu. Jadi istilahnya balance lah. Dan ini yang bikin beberapa fans tuh kurang suka sama One Piece movie ini yang kali ini ya. Kenapa? Karena actionnya jadi berkurang gitu. Jadi yang biasanya itu mungkin 50% action, 50% drama, sekarang jadi 30-30 gitu. Jadi actionnya berkurang, dramanya berkurang, musikalnya juga karena ada musikalnya nih. Dan ini membuat bahwa orang-orang yang berekspektasi One Piece Movie Red ini bakalan jadi wah banget, action banget, itu jadi agak kurang puas gitu sama film ini. Hal kedua yaitu kemunculan Shanks. Selama promosi film Red, karakter Shanks itu selalu dimunculkan di bagian depan, bagian awal tuh, entah dari trailer, poster, promosional video segala macemnya itu semuanya tuh depannya Shanks gitu. Jadi fans ya, kita sebagai fans One Piece itu
berekspektasi gitu, beranggapan bahwa Shanks ini bakal ngambil peran besar gitu. Wah, ini porsinya bakal banyak nih Shanks nih. Wah, karakternya bakalan grow banget nih sama Shanks gitu. Mungkin setengah atau mayoritas ceritanya tuh bergantung sama Shanks gitu. Dan secara otomatis fans One Piece ini berharap bahwa One Piece Movie Red ini bakalan jadi film yang action banget gitu, yang bakal aksi gitu karena ada Shanks. Tapi ketika filmnya rilis, Shanks itu istilahnya cuma jadi karakter sampingan gitu. Jadi munculnya itu cuma pas flashback Uta sama Luffy. Terus paling banyak itu munculnya tuh di akhir gitu. Itu juga pas sudah mau pertarungan puncak dia baru datang gitu untuk menggantikan Uta sama Kizaru dan angkatan laut gitu. Udah itu doang gitu porsinya. Jadi nggak sebanyak yang diharapkan gitu. Jadi udah ketiban sama banyak musikalnya, ternyata Shanks-nya juga munculnya nggak banyak gitu, nggak sesuai sama trailernya yang Shanks itu gede banget gitu. Dan itu membuat fans yang udah nungguin Shanks itu jadi kayak cuma gitu doang, cuma di ending doang nih munculnya. Dan itu bikin ya balik lagi fans One Piece jadi kurang puas sama filmnya gitu. Tapi jujur ya, Hosoku no Haki-nya Shanks tuh keren banget sih. Gila, hampir semua angkatan laut tuh tumbang. Yang ketiga, penggabungan karakter yang banyak. Sama kayak Stampede ya, One Piece Red juga menggabungkan berbagai karakter-karakter di dunia One Piece. Ada bajak laut Luffy, bajak laut Big Mom, angkatan laut, CP9, Swords, bajak laut Shanks, bahkan sampai karakter-karakter yang udah lama kita nggak lihat gitu. Itu dimunculin di movie Red. Tuh bahkan sampai Gorosei sama Tenryubito itu juga ambil bagian di film ini ya. Ya jadi bisa dibilang film ini tuh kayak nano-nano lah, campur-campur hampir semua karakter tuh ada gitu. Meskipun nggak semuanya punya porsi yang kuat nih di dalam filmnya. Ada yang porsinya banyak, ada yang dikit gitu. Ada yang cuma cameo doang gitu. Ada yang cuma karakternya muncul dikit gitu. Yang harusnya kita berekspektasi dia bakalan wah banget, tapi ternyata karakternya dialognya cuma gitu doang gitu. Tapi ya jujur ini debatable sih. Ini lumayan, menurut gue ini lumayan memuaskan buat fans One Piece yang udah lama nih nggak ketemu sama karakter-karakter lama. Kayak contohnya Blue Eno yang punya Doa-Doa Nomi ya, yang ternyata tuh buah iblisnya tuh berguna banget buat teleportasi orang-orang yang terjebak di dunia Uta gitu. Jadi bisa pindah-pindah tuh dengan lebih gampang, lebih leluasa gitu. Secara garis besar gue suka film ini. Bisa dibilang alurnya itu bisa gue ikuti dengan baik. Action, musikal, dramanya itu balance. Terus banyak kejutan-kejutan kecil lah, kayak pas flashback Luffy sama Uta itu. Terus kapal Sanigo yang tiba-tiba jadi bocil gitu kan. Terus Kobe yang jadi Babang Tampan ya, keren banget sih dia. Dan sampai Usopp ya yang ternyata punya Kenbunshoku no Haki ya, yang bisa kontak sama bapaknya. Sampai ke hakinya Shanks yang wadidaw obat ada. Nggak ada obat. Gue jadi penasaran nih sebenarnya kekuatan Shanks itu gimana di anime aslinya gitu. Ditambah juga unsur musikal yang balance ya, yang ngedukung filmnya ya, yang bukan ngelepas, bukan jadi unsur yang berbeda tapi malah jadi satu kesatuan gitu. Terus gue suka banget nih sama konsep pertarungan akhirnya, di mana Tot Musika ini harus dilawan sama Luffy di dunia Uta dan harus dilawan sama Shanks dan kawan-kawan di dunia nyata gitu. Jadi kayak lawannya tuh harus barengan, kalahinnya tuh harus barengan gitu. Jadi bener-bener ngandelin Kenbunshoku Haki. Ditambah musik dan lagu-lagunya tuh yang oke banget gitu, yang menurut gue udah cocok lah, sesuai gitu. Unsur dramanya juga sesuai porsi ya. Apalagi ini tuh menceritakan tentang masa lalunya Luffy sama Uta gitu. Dan mungkin ya gue kayaknya memprediksi kalau Luffy ini ya dulu deket banget sama Uta. Terus ngeliat Uta kayak gitu, jadi kayak sedih tapi harus ngelawan. Terus endingnya kan ketika si Uta mati gitu, Luffy tuh kayak sedih banget gitu kan. Jadi bahkan orang terakhir yang ditemuin sama Uta sebelum Uta akhirnya benar-benar meninggal itu ya Luffy gitu kan, sampai dibalikin topinya gitu. Jadi kalau menurut gue film ini oke banget sih gitu. Cuma kalau dibandingkan dengan Stampede, film ini ya jelas kurang gitu, maksudnya kurang action gitu. Cuma kalau dari segi gue yang balance nih, yang gue suka musikal juga, gue suka ada dramanya juga, gue suka ada actionnya juga, film ini pas sih, lebih emosional lah. Kalau skor dari gue sih mungkin di angka 9 dari 10 ya. Mungkin bisa lebih bagus kalau misalkan porsi Shanks-nya tuh ditambahin ya actionnya, atau Uta tuh ya dibiarin hidup lah gitu. Ya meskipun nggak mungkin sih kayaknya, karena Uta kan karakter canon gitu, jadi nggak mungkin ada di anime aslinya. Oke, sekian video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Coba tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini kalau misalkan kalian suka. Ya dislike aja kalau misalkan video gue ini analisanya nggak jelas.
Subscribe juga ke flvr.id biar gue makin semangat buat bikin video-video yang menghibur buat kalian ya, atau informatif, atau ya video apapun lah gitu. Support gue juga di Saweria ya, linknya ada di bawah ya, buat beli stand mic ya, atau ya buat yang lainnya juga ya. Request juga film-film apa yang perlu gue review ya, atau gue kasih pendapatnya di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan filmnya udah pernah gue tonton, pasti bakalan gue review. Kalau misalkan belum ya bakal masuk watchlist ya. Jadi once gue ada waktu gue akan tonton filmnya. Oke, sekian, nama gue Gets dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.